Nah, hingga saat ini, truk yang tercebur di Dermaga 5 Pelabuhan Merak masih belum bisa dievakuasi dan rencananya proses evakuasi akan dilakukan oleh Angkatan Laut Banten. Sementara itu, kondisi Pelabuhan Merak pun ramai lancar. Untuk informasi selengkapnya, kami berhubung dengan koresponden MJN ada Syafrinal Putra. Syafrinal, seperti apa rencana proses evakuasi truk tersebut dan apa yang menjadi kendala sehingga proses evakuasi masih belum dilakukan hingga saat ini? Ya, Fabian, rencana proses evakuasi truk yang terjebur di Dermaga 5 pada kemarin hari rencananya akan dievakuasi siang ini sekitar pukul 1 atau habis sholat Jumat siang ini. Proses evakuasi truk tersebut dengan cara melakukan penyelaman ke dalam laut atau sekitar dermaga tersebut dengan kedalaman 10 meter yang akan dilakukan oleh Angkatan Laut, yaitu Dislambair atau Dinas Penyelaman Bawah Laut Angkatan Laut yang ada di Mabesal, Jakarta. Cara kerjanya yaitu dengan melakukan penyelaman dengan membawa drum plastik kosong dan nanti akan diikatkan ke badan truk lalu diisi dengan angin. Kemudian dengan sendirinya truk tersebut mengambang ke atas darat dan selain itu juga akan diikat ke bodi truk dengan menggunakan seling agar tidak terlalu putus. Selingnya ditambahin beberapa seling untuk diangkat dengan menggunakan alat berat atau kren. Memang selama ini sudah 2 kali dicoba untuk melakukan evakuasi truk tersebut selalu gagal karena memang kedalaman air di sekitar dermaga sedalam 10 meter dan saat ini kondisi di dermaga itu telah dipenuhi oleh lumpur dan pasir dan truk sedikit tertimbun. Febri. Pekan belakangan sudah ada 2 kendaraan terjatuh pada saat akan masuk ke dalam kapal di Pelabuhan Merak, Banten. Benarkah Polda Banten melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi di ASDP yang berada di Merak, Banten terkait dengan kejadian ini? Ya, betul sekali, Febri. Pihak Polda Banten atau disebut dengan Satgas Nataru telah memeriksa beberapa pejabat ASDP, diantaranya GM ASDP, GM PT Pro yang merupakan anak perusahaan PT ASDP yang telah dilakukan beberapa kali pemeriksaan. Dan saat ini pihak kepolisian menaikkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Dan saat ini juga sudah memeriksa beberapa saksi dari kecelakaan kapal laut tersebut, antara satu dengan yang lainnya yaitu kru kapal dan petugas Ramdor. Syafrinal, Polda Banten sampai dengan turun tangan, apakah nantinya dari proses penyidikan ini ada potensi tersangka yang harus bertanggung jawab? Menurut Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Tinto, mereka saat ini masih melakukan proses penyidikan. Besar kemungkinan akan terjadi tersangka, akan tetapi melihat dari sisi hukum ke depannya. Dan saat ini juga sedang diberikan bantuan atau asuransi kepada truk yang tercebur kemarin, yaitu sebesar 428 juta dan untuk barangnya 28 juta. Baik, tentunya akan ada pergantian. Namun yang masih menjadi perhatian juga terkait dengan trafik menuju ke arah Cilegon dan juga menuju ke arah Merak, Banten. Bagaimana dengan pantauan arus kendaraan 1 hari menjelang pergantian tahun baru ini, Syafrinal? Arus Nataru 1 hari menjelang pergantian tahun, kondisi Pelabuhan Merak ramai lancar, tidak ada antrian di dermaga dan setiap kendaraan yang tiba di pelabuhan langsung naik kapal. Dan hari ini pihak SDP telah menyeberangkan penumpang pejalan kaki sebanyak 64.061 orang dan untuk sepeda motor 1.708 orang, untuk mobil pribadi 4.671 unit, untuk bus 405 unit dan untuk truk ekspedisi 3.886 unit. Nah, untuk puncak arus balik akan diprediksikan pada tanggal 2 Januari nanti dan pihak SDP sudah mempersiapkan 67 kapal
Namun yang bisa dioperasikan di 7 dermaga hanya 31 kapal yang akan dioperasikan rencananya itu ya kapal-kapal yang daya angkutnya cukup besar atau GT-nya yang cukup besar. Selain itu pihak ASDP juga sudah mempersiapkan penambahan barcode atau loket tiket di sejumlah titik-titik yang berada di pintu pelabuhan, di luar pelabuhan agar tidak terjadi penumpukan di jalur menuju pelabuhan maupun di dalam pelabuhan. Fabian. Sefrinal Putra, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat kembali bertugas.